Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 22 sampai 27 Januari 2022. Kali ini kita akan mencoba untuk berlatih visi dan melatih cara pandang kita terhadap masa depan. Orang bilang masa depan akan suram karena ancaman resesi pertengahan tahun ini. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan umatnya melewati badai yang mungkin akan timbul. Ada dua pendapat yang beredar dan ramai dibicarakan. Pendapat pertama, ini yang saya ikuti, bahwa ada kemungkinan resesi mengancam di tahun 2023. Bentuknya tentu kita tidak tahu. Ekonomi akan melambat dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Pendapat kedua mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tampak kuat karena energi dan pasokan pangan kita stabil. Orang tidak perlu takut pada ancaman. Kalau memang terjadi, ya kita hadapi saja. Sebagai umat percaya, yang perlu kita lakukan adalah percaya atas pemeliharaan Tuhan. Dan kita perlu yakini, punya visi yang jelas bahwa badai apapun yang ada di depan nanti akan dapat kita lalui bersama Tuhan. Cara pandang seperti apa yang harus kita miliki untuk hidup bersama Tuhan? Visi seperti apa yang harus kita miliki di tahun ini? Langkah-langkah seperti apa yang harus kita ambil? Bersama Tuhan, kita ungkapkan ketegasan bahwa kita akan diberkati. Kita menikmati berkat dan kita sanggup untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang memang melimpah dalam hidup ini. Yang pertama, kita bayangkan bahwa kita akan ada dalam kondisi sehat. Kita tidak akan mengonsumsi banyak obat di tahun ini. Kita tidak sakit hanya karena cuaca buruk. Kita juga tidak akan sakit oleh gangguan fisik luar. Tubuh kita sehat. Tubuh kita bugar. Tubuh kita bertahan dan semakin kuat pada virus. Demikian juga terjadi pada keluarga kita. Juga kita diberkati oleh asupan gizi yang baik. Makanan kita organik. Minuman kita penuh kandungan mineral, sayur, dan buah tersedia. Demikian susu dan madu yang perlu kita konsumsi tersedia. Kita mampu mengonsumsi berbagai sumber karbohidrat seperti gandum, padi, dan kentang. Makanan dengan gizi cukup tentu menunjang kesehatan kita yang semakin stabil. Kita punya waktu dan kesempatan untuk berolahraga, mengeluarkan keringat, dan beraktivitas di luar. Seandainya perlu, peralatan olahraga kita juga semakin baik dan lengkap. Setelah membayangkan kesehatan kita di tahun ini, kita bayangkan ekonomi kita. Pekerjaan kita berjalan baik, pendapatan kita stabil, proyek-proyek berdatangan, tender dengan mudahnya kita dapatkan. Setiap kesepakatan senantiasa mendapatkan keuntungan.
bahkan saling menguntungkan di antara dua belah pihak. Masalah-masalah kecil dalam bisnis kita dapat diselesaikan dengan inspirasi dan solusi-solusi sederhana. Kita tidak mengenal yang namanya rugi, kredit macet, ataupun kesepakatan yang berbelit. Semua berjalan lancar, tidak berkekurangan suatu apapun, membuat berkat-berkat ekonomi semakin banyak kita terima. Berkait dengan hubungan dengan sesama manusia, kita bayangkan bahwa orang-orang memberi kebaikan pada kita. Kita juga akan baik kepada mereka, siapapun mau kita mintai tolong. Dan kita pun punya sumber daya untuk menolong mereka. Kita mendapatkan banyak manfaat dari berhubungan dengan orang. Orang juga mendapatkan hasil dari kontribusi kita. Sungguh indah membayangkan 2023 seperti ini. Rasanya tidak ada lagi orang pelit. Semuanya baik, semuanya mau membantu, dan semua orang punya sumber daya lengkap untuk menolong kita. Kita tidak malu untuk meminta tolong, karena kita punya hak untuk meminta tolong. Kita pun juga tidak canggung-canggung untuk memberikan pertolongan. Pada kitab Hosea 11 ayat 1-11 dikatakan bahwa Israel begitu degilnya dengan menyembah Baal. Mereka lari dari Elohim. Mereka menyembah Baal, meminta pertolongan kepada bangsa lain, serta tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada Tuhannya. Kedegilan itu ditambah dengan upaya beberapa orang untuk melanggar perintah Tuhan. Ada yang berhubungan dengan bangsa lain, menyembah ilah dari bangsa lain, dan memohon pertolongan kepada ilah tersebut. Yang lebih parah lagi adalah bangsa Israel betul-betul melupakan Tuhan mereka. Kondisi ini menyebabkan hukuman bahwa Israel bisa saja dikembalikan ke Mesir. Mereka bisa dibuang kembali oleh karena dosa-dosanya. Risiko seperti ini layak ditanggung oleh bangsa yang tidak dilindungi oleh Tuhan yang disembah. Mereka diserakkan, dipunahkan, dan bisa saja diserahkan kepada bangsa lain sebagai budak. Israel tidak fokus menyembah Tuhan. Mereka menyembah ilah bangsa lain dan beribadah kepada Baal tersebut. Mencoba-coba mencari pertolongan baru adalah petaka. Tidak percaya kepada Tuhan mereka adalah sebuah derita. Dan kali ini Hosea membuktikan ketegasan Elohim untuk senantiasa memberikan teguran. Namun kasih setia Tuhan dinyatakan. Israel tetap diampuni. Ekonomi mereka tetap tumbuh dan berkembang. Kesehatan keluarga anak-anak Yakub ini dipelihara. Hubungan mereka dipulihkan. Rupanya masih ada kepercayaan Israel bahwa Elohim adalah penolong yang baik. Israel tidak sepenuhnya ragu. Dalam lubuk hati paling dalam masih mengimani bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menolong umatnya.
Perikop Hosea pasal ke-11 memang tidak berkait langsung dengan materi kita hari ini. Namun setidaknya kita mampu menarik irisan bahwa pemeliharaan Elohim diyakini tetap ada untuk umatnya, sekalipun umatnya tegar tengkuk. Israel tetap diampuni ketika bertobat, maka kita pun diterima Tuhan ketika kembali kepada Tuhan. Memang sebagian orang Israel memberontak dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka punya berbagai motif. Kita memaklumi mereka karena tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi yang tidak enak. Ada saja dari mereka yang mencoba untuk hengkang, kabur, dan pergi dari Tuhan. Mereka resah akan kehidupan, tetapi kadangkala ingin Tuhan menjamah hidup mereka. Pada posisi inilah mereka masih sanggup mengajar anak-anak, mengajarkan keluarga, dan teman-teman mereka bahwa setiap sikap optimis haruslah dipelihara, ditumbuhkan, dan kemudian mekar di esok hari. Orang-orang Israel masih mampu berharap bahwa Tuhan yang mereka sembah betul-betul akan membebaskan ekonomi, menyelamatkan nyawa, dan memulihkan kesejahteraan. Elohim diyakini akan mengangkat mereka dari lubang lumpur yang penuh dosa dan malu ini. Saudara-saudara, sekiranya mungkin bahwa afirmasi yang kita percayai itu dapat kita ucapkan setiap hari, pagi-pagi sebelum berangkat bekerja, sebelum berangkat beraktivitas. Mari rumuskan dulu tujuan-tujuan hidup yang membuat kita bahagia bersama Tuhan. Lalu kita ucapkan setiap memulai aktivitas. Saya akan sehat di tahun 2023 ini. Saya akan sejahtera dan relasi saya dengan orang lain akan terberkati. Afirmasi semacam ini bagus untuk memulai tahun 2023 yang penuh tantangan. Tahun ekonomi yang katanya akan sulit. Tahun kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Rasa optimis itu membuat kita semakin bahagia, semakin bersemangat dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Tanpa rasa optimis, kita akan menjalani hidup dengan hambar, dengan tanpa rasa, penuh ragu, dan putus asa. Saudara-saudara, dalam memenuhi panggilan bersama Tuhan, mari kembali saya mengajak Anda semua untuk tetap optimis, untuk memperjelas tujuan, untuk senantiasa mengucapkan afirmasi kita di tahun-tahun ini. Setiap tujuan yang kita ucapkan akan didengar oleh setiap tubuh kita, didengar juga masuk dalam alam bawah sadar kita. Entah kenapa setelah itu kita akan semakin patuh dan kuat untuk mencapai tujuan itu. Kita ingat pada bulan Desember 2022, Jepang mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol. Konsep Ikigai dengan menemukan tujuan kita tampak sekali diterapkan oleh para pemain sepak bola Jepang. Terbukti waktu itu mereka sampai pada juara grup. Inilah bukti bahwa semangat akan terus senantiasa membuat tubuh kita semakin ringan untuk berjuang. Akhirnya, kiranya kita semakin mudah untuk berjuang menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Kiranya Tuhan bersama kita. Amin.